Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih melanjutkan tema kita pada kali ini, yaitu tentang cara meraih ketenangan hidup. Cara meraih ketenangan hidup yang pertama tadi yaitu dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dekat dengan Allah, Allah bimbing kita, Allah mudahkan daripada kehidupan kita. Tambah dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya apa? Nabi menyampaikan yang sehingga nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Maka rumah kalau dibacakan Al-Quran, rumah itu bercahaya. Cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari kepada ruhaninya yang membacanya. Maka seorang laki-laki, seorang pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami, ajak istrinya dong baca Al-Quran. Ba'da maghrib kumpulkan bersama istri, anak-anak kumpulkan, orang tua kita kumpulkan, mertua kita kumpulkan, semuanya ba'da maghrib aja yuk. Gak bisa ba'da zuhur karena kita kerja mungkin, gak bisa ba'da asar karena kita belum pulang kerja. Ba'da maghrib, habis sholat maghrib, ya kita baca Al-Quran. Habis sholat maghrib berjamaah di masjid, pulang ke rumah, kumpulkan istri, kumpulkan anak-anak, kumpulkan orang tua, yuk baca Al-Quran. Biar Allah senang, sebab malaikat pun akan datang bagi hamba-hambanya yang membaca Al-Quran. Nabi menyampaikan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat li ashabi, dan menjadi teman bagi yang membacanya. Ibadallah, Al-Quran kalau dibacakan, maka itu akan memberikan magnet yang begitu sangat hebat. Ibadallah, karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sumber-sumber hukum ada dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, hadis Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para alim ulama yang memang kita ini harus bertanya kepada ulama. Ibadallah, Nabi sudah wafat, sahabat sudah tiada, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita memang harus mengikuti Nabi. Karena kita bisa mengikuti Nabi karena harus kita mempunyai guru. Dan guru itu warasatul anbiya, ustaz, kiai, habaib, ya, para alim ulama, itu pewaris Nabi. Kita tanyakan kepada beliau, bagaimana hukum ini? Bagaimana kalau kita memperdalam ilmu fikihnya, tasawufnya, tauhidnya, dan ilmu-ilmu yang lain yang memang kita harus bertanya. Jangan sampai kita pengen hidup tenang tapi tak tahu ilmunya. Ibadallah, tapi tak tahu caranya. Ibadallah, maka semisalnya setiap aspek kehidupan kita ini yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pakai baju, saya pakai peci, saya pakai peralatan-peralatan yang lainnya, yang memang ini alat. Ibadallah, supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita punya harta, yang kita punya mobil, lain sebagainya, itu alat supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita ini bukan hanya di dunia saja, ibadallah, tapi di akhirat pula kita bakal hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Di dunia hanya sesaat, ibadallah, kita numpang di dunia, hanya lewat. Tapi yang utama itu adalah di akhirat. Maka supaya kita hidup ini tenang dan akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti supaya tenang, maka amalan-amalan yang seperti ini harus kita persiapkan untuk supaya nanti di akhirat kita tidak capek. Ibadallah, bagaimana orang-orang yang tidak mau sholat, bagaimana orang-orang yang tak mau membaca Al-Quran, tak mau duduk majlis taklim,
Mereka akan kelelahan nanti di akhirat, ibadah Allah. Tapi tadi kalau tadi yang disampaikan saya, orang yang membaca Al-Quran, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah kalian dengan Al-Quran. Bukan hanya rumah di dunia saja, tapi ketika masuk ke dalam liang kubur pun akan merasakan ketenangan, bakal merasakan kenyamanan. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburannya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kuburannya, karena ternyata membaca Al-Quran. Masya Allah. Zikir, salawat, baca Al-Quran. Lalu yang keempat adalah bagaimana supaya kita mutmainnah. Allah sampaikan pula, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Supaya kita masuk surga. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan masuk surga. Maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusinya supaya kita ini hidup tenang di dunia dan nanti pun akan tenang di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah senantiasa gemar memaafkan, gemar meminta maaf. Meskipun orang lain belum meminta maaf kepada kita, tapi kita terlebih dahulu yang memaafkannya. Tenang kehidupan kita, maka tentulah akan kita bisa meraih ketenangan hidup dengan kita senantiasa berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah perintah oleh Allah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan lupa baca salawat kepada baginda Rasul. Inna ulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang pertama kali dekat dengan baginda Rasul adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Nabi akan senang sama kita, Nabi akan cinta kepada kita. Kita akan berkumpul dengan para alim ulama, kita akan kumpul bersama para nabi, karena kita pun mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan zikir, sholawat, baca Quran, dan bisa memaafkan apapun kesalahan daripada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita. Apalagi kita sebagai anak, banyaklah minta maaf sama orang tua. Birrul walidain wajib kita laksanakan. Meskipun banyak kita baca Quran, banyak kita zikir, tapi kalau kita tidak birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, kosong jadinya ibadah Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.